Salam. Di medsos belakangan ini banyak narasi yang menyatakan bahwa Prabowo sebenarnya sudah melakukan kontak-kontak dengan Israel untuk bagaimana Indonesia ini ada kerjasama dengan Israel berlanjut dengan hubungan diplomatik. Itu narasi-narasi yang ada di medsos. Ya, ini tentu saja menyangkut kaitannya pilpres. Tentu ya pilpres kan diantaranya adalah untuk menguji sejauh mana capres ini ya ideologi maupun arah politiknya. Nah, tentu saja buat pendukung-pendukung Prabowo, ya dia akan berusaha memberikan tafsiran yang mendukung kebijakan Prabowo tentunya. Tapi buat yang anti Prabowo, ya pasti juga berusaha bagaimana mengkritik ya kebijakan-kebijakan Prabowo. Ini biasa menjelang pilpres. Bagi pendukung Prabowo tentu dimulainya hubungan-hubungan kontak-kontak dengan Israel ini adalah sesuatu yang dianggap lumrah, dianggap rasional. Mengapa? Karena toh banyak negara-negara Arab yang notabene juga negara Muslim di Timur Tengah ini ya, sudah membuka hubungan dengan Israel. Tapi kenapa Indonesia ya belum juga move off, ya belum juga mau berhubungan dengan Israel? Di luar negeri sana di Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Maroko, wah banyak, bahkan Sudan, Saudi. Nah, itu sudah berhubungan dengan Israel. Kenapa kita tidak? Nah, ini secara rasional. Dan bukan cuma pendukung Prabowo saja. Ya kita tahu. Ya influencer macam Abu Janda ya juga menyuarakan seperti itu agar Indonesia mau hubungan diplomatik dengan Israel. Apalagi Indonesia ini sekarang menjadi satu kekuatan yang terpandang, yang ekonominya bagus, ya dibandingkan beberapa negara lain di tengah COVID. Indonesia termasuk lolos, bahkan lebih dari 5% perkembangannya. Nah, tentunya kalau memang Indonesia ingin mendamaikan Israel Palestina, ya tentunya Indonesia juga harus punya hubungan sehingga enak ngomongnya. Jadi bisa memanggil Israel untuk duduk bersama. Itulah bagian-bagian yang pro hubungan dengan Israel, termasuk Koni Bakri dan tokoh-tokoh ya yang backgroundnya biasanya Kristen itu ya banyak sekali yang menginginkan hubungan dengan Israel. Dan apabila kita tarik ke belakang, ya sebenarnya karena Israel ini adalah kategorinya American Gang, ya kita harus tahu nih, American Gang itu terdiri Amerika, Kanada, negara-negara Eropa macam Prancis, Inggris, Italia, Jerman. Ya, kalau di Timur Tengah ya Israel itu American Gang. Ya, juga negara-negara Arab yang memang kelahirannya dilahirkan oleh hegemoni dalam hal ini dulu Inggris, yang sekarang dilanjutkan oleh Amerika yang menjadi hegemoni. Ya, pimpinan blok barat lah. Itu banyak negara-negara Arab kategorinya American Gang. Ya, macam Saudi Arabia, ya Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Maroko, itu kategorinya American Gang.
Nah, jadi ya setelah tahun 65 pemberontakan G30 SPKI, kita kan condong ke barat ya. Sebelumnya, sebelum G30 SPKI, kita lebih dekat ke timur, dalam hal ini negara-negara komunis lah. Ya, dalam hal ini ya kita banyak mendapatkan bantuan dari Uni Soviet, baik senjata maupun dana. Tapi setelah G30 SPKI, satu gerakan yang memang kelihatannya ada intervensi CIA ya, yang menyebabkan ada yang bilang 600.000, ada yang bilang 1 juta orang dihilangkan nyawanya akibat gerakan itu. Jadi yang konflik angkatan bersenjata, tapi rakyat yang tidak tahu apa-apa ya, karena dituduh PKI, ada yang bilang 600.000, ada yang bilang 1 juta, itu tewas. Ya, dia tewas bukan melalui proses pengadilan, tapi dibantai. Ya, inilah yang diselesaikan oleh tokoh-tokoh bangsa macam Gus Dur yang memang landasannya adalah hati nurani, yang peristiwa itu tidak boleh terjadi. Dan Gus Dur tahu ini adalah bagian dari peperangan Timur Barat, dan Barat merekayasa bagaimana terjadi G30 SPKI itu. Ya, maka Gus Dur termasuk tokoh yang ya meminta maaf itu akan peristiwa itu. Ya, jadi kita harus tahu. Tentunya ya kembali setelah G30 SPKI, hubungan kita dengan Barat itu besar sekali. Di samping kita dapat bantuan ekonomi ya dari Barat juga, perusahaan-perusahaan Barat itu ya menguasai Indonesia di berbagai tempat daerah itu. Mereka memiliki investasi yang terbesar adalah ya itu di Irian Jaya, ya di Irian Jaya, Gunung Emas, yang ada yang mengatakan bahwa itulah yang menyebabkan Amerika jadi makmur, karena ya jutaan kilo emas itu melalui Freeport itu diangkut ke Amerika. Nah, itulah ya liciknya Barat, dalam ini blok Barat ya. Nah, dia didahului dengan bagaimana ratusan ribu tewas di Indonesia, pembantaian, lalu setelah itu ganti rejim, dan akhirnya rejim itu didukung oleh Barat, tapi wilayah-wilayah kaya di Indonesia dikuasai oleh mereka. Nah, ini yang kita harus tahu, dan tentu saja Barat tidak cuma itu, mereka bagaimana yang berkuasa ini kuat, terus ya porosnya Barat tentu ditingkatkan bantuan-bantuan militer, baik tadi itu pelatihan maupun persenjataannya Amerika mengalir ke Indonesia. Dan kita sudah tahu bagaimana militer Indonesia dilatih oleh Amerika. Ya, bahkan untuk angkatan udaranya zaman LB Murdani ini ya ada informasi pilot-pilot Indonesia itu dididiknya di Israel itu. Jadi diam-diam sebenarnya kalau hubungan dengan Israel dari ya masa Orde Baru itu sudah ada hubungan dengan Israel, karena kita ya jadi bergantung dengan Barat pada saat itu, karena yang membidani kelahiran Orde Baru itu adalah American Gang, kelahirannya dibidani oleh blok Barat, ya akhirnya jadi bergantung kepada blok Barat sampai terjadi reformasi yang sedikit demi sedikit mulai dirubah ini. Jadi bagaimana hubungan dengan negara lain tuh orientasinya harus win-win, harus sama-sama menguntungkan. Maka Freeport dirubah, yang tadinya kita cuma dapat berapa persen ya, ada yang menyebut 1%, akhirnya berubah sekarang 50%. Nah itulah ya, jadi kalau ada di medsos
Ya kaitannya dengan Israel, hubungan Indonesia itu sudah lama, cara diam-diam. Salam.